Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saloh Feruza Yuaribah. Saya dari kelas 2D D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan LKM bab 3 tentang penentuan fungsi hantar sistem pada pengendali suhu. Pada LKM bab 3 ini terdapat data hasil pengamatan, yaitu jika kita menginputkan nilai persen PO1 10%, maka didapatkan nilai persen PV1 sama dengan 36,9%. Nah, persen PV1 ini yaitu dari persen PV yang konstan pada saat menginputkan nilai persen PO1. Selanjutnya, jika kita menginputkan nilai persen PO2 50%, maka didapatkan nilai persen PV2 sama dengan 44%. Nah, persen PV2 ini juga sama, yaitu dari nilai persen PV yang konstan saat menginputkan nilai dari persen PO2. Selanjutnya terdapat nilai dari delta persen PO, yaitu dari persen PO2 dikurangi persen PO1 sama dengan 40%, dan nilai dari delta persen PV, yaitu dari persen PV2 dikurangi persen PV1 sama dengan 7,1%. Nah, selanjutnya kita akan menggrafikkan nilai persen PV dan waktu dalam detik, lalu kita akan menentukan fungsi transfernya menggunakan 3 metode. Selanjutnya, dalam sistem pengendalian terdapat proses variabel yang cepat berubah dengan berubahnya manipulated variable, dan ada pula yang lambat berubah. Sifat-sifat proses ini disebut dinamika proses. Secara kuantitatif, dinamika proses dinyatakan dalam bentuk fungsi transfer. Nah, untuk menyatakan fungsi transfer kita harus mengetahui beberapa elemen, yaitu yang pertama KP, yaitu bilangan yang menyatakan perbandingan antara perubahan output atau PV yang terjadi atas perubahan input atau MV. Selanjutnya tau atau tau P atau time constant, yaitu waktu yang dibutuhkan proses atau output untuk mencapai steady state setelah dilakukan perubahan. Selanjutnya tau atau tau D atau dead time, yaitu tenggang waktu yang dibutuhkan proses untuk mengeluarkan perubahan output setelah terjadi perubahan input. Selanjutnya yang pertama yaitu menentukan nilai fungsi transfer menggunakan metode 1. Nah, di sini sudah disediakan grafik persen PV terhadap waktu dalam detik. Nah, langkah-langkah dalam metode 1 ini yaitu yang pertama membuat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2 ditunjukkan oleh nomor 1. Yang kedua yaitu menentukan titik belok sebagai permulaan garis singgung, kemudian membuat garis singgung sedekat mungkin dengan kurva reaksi ditunjukkan oleh nomor 2. Yang ketiga yaitu membuat titik pertemuan antara garis singgung dengan garis persen PV2, kemudian menarik garis vertikal menuju sumbu X bagian bawah ditunjukkan oleh nomor 3. Dan yang keempat yaitu garis sepanjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X adalah nilai dari tau S. Dan pada metode 1 ini tidak terdapat nilai dari tau D, yaitu garis sebelum titik belok. Selanjutnya kita akan menentukan nilai dari KP, tau S, dan GS dalam grafik metode 1. Nah, yang pertama kita harus menentukan nilai dari delta CS terlebih dahulu. Rumus dari delta CS yaitu persen PV2 dikurangi persen PV1, sehingga didapatkan delta CS sama dengan 7,1. Selanjutnya kita akan menghitung nilai dari KP. KP sama dengan delta CS dibagi delta persen PO, sehingga didapatkan nilai KP yaitu 0,1775. Nah, untuk nilai tau S sendiri diperkirakan sama dengan 11, sehingga kita dapat menentukan nilai dari fungsi transfer atau GS yaitu K dibagi tau S ditambah 1, sehingga sama dengan 0,1775 dibagi 11 ditambah 1, sehingga didapatkan nilai fungsi transfer sama dengan 0,01479,167. Selanjutnya yaitu menentukan nilai dari fungsi transfer menggunakan metode 2. Nah, di sini sudah diketahui grafik persen PV terhadap waktu dalam detik. Nah, langkah-langkah dalam metode 2 sendiri ini yaitu yang pertama membuat garis lurus ke arah kiri dengan melanjutkan garis steady state pada persen PV2 ditunjukkan oleh nomor 1. Yang kedua yaitu mencari titik potong dengan cara titik potong sama dengan persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Kemudian dari titik potong tersebut dibuat garis horizontal sampai memotong kurva, ditunjukkan oleh nomor 2. Dan yang ketiga yaitu membuat garis lurus vertikal dari garis potong sampai ke sumbu X bagian bawah, ditunjukkan oleh nomor 3.
Dan yang keempat yaitu garis sepanjang titik belok sampai titik perpotongan sumbu X adalah nilai dari tau S. Dan pada metode 2 ini tidak terdapat nilai dari tau D, yaitu garis sebelum titik belok. Nah, pada metode 2 ini terdapat perbedaan daripada metode 1, yaitu terdapat satu titik potong, yang mana rumusnya yaitu persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Nah, selanjutnya kita akan menentukan nilai dari KP, tau S, dan GS pada grafik metode 2. Nah, di metode 2 ini terdapat satu titik potong, yaitu sama dengan 41,3872. Nah, pada metode 2 ini nilai delta CS sama dengan 7,1. Nah, sehingga dapat ditentukan hasil dari KP yaitu sama dengan delta CS dibagi delta persen PO sama dengan 0,1775. Nah, dalam metode 2 ini diperkirakan nilai dari tau S sama dengan 7, sehingga kita dapat mencari nilai dari fungsi transfer atau GS sama dengan K dibagi tau S ditambah 1, sehingga didapat nilai dari fungsi transfer sama dengan 0,0221875. Nah, pada metode 2 ini yang membedakan dengan metode 1 yaitu nilai pada taunya. Sedangkan untuk nilai dari KP-nya untuk metode 1 dan metode 2 ini sama, yaitu 0,1775. Selanjutnya yaitu menentukan nilai fungsi transfer menggunakan metode 3. Nah, di sini sudah disediakan grafik persen PV terhadap waktu dalam detik. Nah, langkah-langkah dalam metode 3 itu sendiri yaitu yang pertama, mencari titik T1 dan T2 dengan cara T1 sama dengan persen PV1 ditambah 0,283 dikali delta CS, T2 sama dengan persen PV1 ditambah 0,632 dikali delta CS. Dan yang kedua yaitu menghitung berapa waktu yang dibutuhkan untuk mencapai titik T1 dan T2. Perhitungan waktu dimulai saat melakukan perubahan input. Selanjutnya yang ketiga yaitu menghitung nilai dari tau S dan tau D dengan cara tau S sama dengan 3/2 dikali T2 min T1. Pada metode 3 ini tidak terdapat nilai dari tau D. Nah, yang membedakan metode 3 dengan metode 1 dan 2 yaitu terdapat dua titik potong yaitu T1 dan T2. Nah, selanjutnya yaitu menentukan nilai dari KP, tau S, dan GS dalam grafik metode 3. Nah, seperti sebelumnya, nilai delta CS yaitu sama dengan 7,1, sedangkan untuk nilai dari tau S dalam grafik metode 3 ini yaitu sama dengan 3/2 dikali T2 min T1, sehingga didapatkan nilai dari tau S sama dengan 3,71685. Sehingga kita dapat mencari nilai KP sama dengan delta CS dibagi delta persen PO sama dengan 0,1775. Sedangkan untuk nilai dari fungsi transfer sendiri atau GS yaitu sama dengan K dibagi tau S ditambah 1, sehingga didapatkan nilai dari fungsi transfer sama dengan 0,03763,105. Nah, yang membedakan dalam metode 1, 2, dan 3 ini yaitu nilai dari taunya itu sendiri. Sedangkan untuk nilai dari KP dalam metode 1, 2, dan 3 itu sama. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.